bilang, gak usah dipikirin. Gak usah terlalu heboh-heboh. Beli franchise dari saya, bikin prima dama, gak usah dipikirin. Pikirannya nanti. Karena pasti ketika Anda sudah menyambung usaha, pasti pikir. Dan kalau Anda sudah hitung, masalah muncul. Nggak dihitung, masalah muncul. Enakan biar dihitung, masalah sama-sama muncul. Sederhana ya. Dan dia melahirkan banyak entrepreneur baru. Pembeli franchise yang harganya cuma 100 juta itu. 99 juta bisa dibayar berapa kali lagi dicicil. Kalau lagi agak gini-gini Pak Budi, tapi duit nggak cukup Pak. Ya udah bayar berapa? 20 kali Pak. Nipu-nipu lagi. Benar-benar nipu, ada yang benar-benar nipu. Pak, saya nyambutnya 6 kali. Bu, jangan bicara 6 kali atau 8 kali. Saya bisa kasih ibu 10 kali, 10 kali, nggak ada masalah. Yang penting ibu sejiwa dulu dengan saya, nggak ada masalah. Karena kalau sudah sejiwa, gampang kita itu. Maharnya itu loh, ikatan itu loh, apa namanya? Ijab kabulnya itu dulu, mahar belakangan. Ijab. Saya bersedia. Itu yang enak itu. Itu. You make is the bride, gitu kan? Hidup. Iya, hidup semati. Yang satu hidup, yang satu mati. Iya, saya hidup semati. Saya sudah nikah dengan istri yang sama, Pak. Saya menjawab sekarang pertanyaan Bapak supaya Bapak gak heran. Saya menikah dengan istri yang sama, Pak. 30 tahun lamanya sampai hari ini. Saya jujur sama istri saya. Saya nggak pernah selingkuh. Makanya saya bilang, Ma, saya akan jujur sama kamu. Apapun keadaannya. Percaya saya. Jadi kalau saya lihat ada orang di luar sana agak bagus-bagus dan saya merasa perlu untuk itu, saya bilang, Ma, aku senang sama dia. What do you think? Ya. Mantap. Jujur. Iya betul Pak. Betul. Sampai hari ini dia nggak pernah menyetujui Pak. Itu soalnya. Itu soal lain kalau itu. Tapi artinya kan saya jujur. Prinsipnya jujur. Kenapa? Masalahnya di sana mau apa enggak? Itu soal lain. Berarti termasuk orang-orang merugi. Sudah keluar ayat itu. Sudah keluar ayat itu. Pakai itu ayatnya sapaan saya. Maka kawinilah 1,2,3,4. Putus titik. Padahal di bawahnya ada ya Pak ya. Yang ahli kitab saya pikir ada lebih hebat dari saya. Tetapi alhamdulillah kalau tidak bisa berbuat adil di antaranya, maka satu saja itu dibuang Pak. Dibuang. Iya. Tapi ada korbannya Pak. Sunnah Nabi itu. Apa namanya Alkitab itu yang kemudian kata orang dibolehkan. Apa tahu yang namanya poligami award? Siapa yang memberi? Yang punya bisnis? Ayat Solo. Terjadi kemudian euforia negatif masyarakat ketika itu dimunculkan, termasuk saya juga nggak nyaman. Meskipun saya orang mau poligami boleh aja terserah, urusannya kok bukan saya nggak sepakat. Allah mendahului kan gitu. Iya. Bapak ini sama saya seperasaan deh. Jadi ketika awat itu diberikan, orang tiba-tiba punya negatif mindset. Hah, kok begini sih? Bisnisnya banyak di berbagai kota. Oh, be careful. Jangan takabur gitu. Bubarnya bukan karena itu, ternyata karena ada psikologi. Saya mau ngajak istri, kan tahunya enak tuh, tahu gorengnya enak, tahu pongnya enak sekali. Kata jangan ke situ. Loh, apa hubungannya? Jadi kalau saya makan tahunya seolah-olah saya terbawa aura. Coba kalau satu istri saya itu mewakili ratusan ribu orang yang lain, berbahaya. Karena dunia itu kan dunia isu. Di Jakarta pernah ada satu apartemen mau dibangun, gagal total sebelum dimulai Pak. Namanya The Grand Champa. Grand Champa itu akan dibangun di Gandaria, dekatnya Gandaria City sekarang. Itu akan dibangun Pak. Setiap unitnya ada kolam renang. Setiap unit ada kolam renang.
sekali. Kalau sekarang sudah nggak heran Pak. Satu apartemen sekarang di Jakarta harganya 22 miliar, orang beli Pak. Kita bicara 5-6 tahun lagi, tidak satu pun orang beli karena sebuah isu. Saya nggak tahu, namanya juga isu. Dia ada asap tapi nggak ada bau, tapi nggak tahu dari mana asalnya, kan namanya isu. Apa isunya? Dibilang begini, orang-orang yang nggak ngerti teknik kayak saya dan jutaan yang lain itu mendapatkan ide begini, kamu beli apartemen yang ada kolam renangnya. Kamu tahu nggak kolam renang itu 1 meter kubik air setara dengan 12 ton. Benar apa enggak? Enggak penting Pak. Tapi 12 ton di atas kita, kalau bocor jeblok kayak apa gitu kan. Orang-orang yang nggak ngerti teknik itu paling gampang dibohongin urusan-urusan teknik. Karena orang teknik paling gampang dibohongi hal-hal yang non teknik. Gitu kok. Itu udah rumus hukum alam Pak dalam dunia kita ini. Jadi yang paling enak itu setengah teknik ya setengah nggak teknik, gitu aja. Orang yang punya ilmunya tanggung-tanggung biasanya selamat Pak. Insinyur nggak lulus, sekolah ekonomi nggak selesai, gitu kan? Contoh itu bagus, contoh. Kayak gitu. Contohnya Bill Gates, Mark Zuckerberg, ya, Gideon Duplessis, Joe Girard, termasuk Pak Khairul Tanjung. Itu dia bilang sekolah saya itu gagal bener. Artinya nggak seserius kayak Yohanes Surya atau segala macam gitu. Tapi dia bisa jadi bikin bank mega sendiri. Orang kuliah dia malah jualan fotokopi di kampus. Gitu ya, jualan apa segala macam lah. Idenya tuh banyak, kreatif. Jadi kadang-kadang nggak berkaitan dengan orang sekolahnya di mana akhirnya. Itu dia. Jadi ayam bakar wong Solo memang namanya juga ayam. Maaf ya orang Solo ya, dibakar loh sama ayam. Ayam bakar wong Solo. Apa ya? Ayam bakar wong Solo. Orang Solo dibakar. Yang kedua Pak, udah pasti kita sudah bicara. Yang ketiga, mengelola. Ini yang Bapak seringkali saya punya duit, saya mau masuk ke bisnis, tapi jangan saya yang ngelola dong, harus ada profesional dong, gitu. Di situ persoalannya. Being an entrepreneur, you have to be with it. Dalam. Kecuali kalau Bapak akan membuat bisnis besar ya, entitas besarnya, Bapak ada modal 100 miliar, terus bikin sendiri semua di set organisasinya, ya iya kan seperti saya bilang tadi, uang dapat uang, ya udahlah itu given. Kalau Bapak dapat uang dan punya uang besar nggak berhasil, itu memang kecelakaan, tapi kan nggak banyak. Kasus di Suma kalau banyak, bagaimana anaknya itu kemudian menghabiskan harta Pak William Suryajaya yang sudah dibangun dengan keteguhan prinsip bisnis. Dia membangun Suma Bank segala macam, kemudian dia membuat internet bisnis. Internet bisnis pada saat itu Pak. Hari ini pun saya men-set up sebuah entitas bisnis baru yang berbasis internet, nggak terlalu berani. Kenapa? Bukan idenya yang nggak jalan, providernya ini loh belum punya speed yang sesuai. Berapa internet user di Indonesia? Kata orang Facebook itu nomor 4 di dunia. Siapa namanya? Ya Facebook. Tapi kalau kita buka internet, it's not every household itu pakai internet. Keluarga Bapak satu rumah, misalnya berempat, berlima, itu pakai internet semua. Tapi berapa orang yang mewakili orang kayak Bapak? Nggak ada banyak. Hanya beberapa juta orang kota. Bilang kota, orang Samarinda, lebih kurang daripada orang kota. Orang kota kan lebih high tech ya, mungkin saja. Kalau Samarinda kan berbasis natural resources. Natural resources itu basisnya cangkul Pak. Iya kan? Tinggal lihat gunung, digerowok, ada hutan, itu diketung aja. Ya, ini lebih aktif, tapi proses belajarnya dan mematangkan itu jadi berbeda, gitu ya. Nah, coba bayangin Pak, saya nggak berani sekarang membangun bisnis yang berbasis itu karena providernya nggak kuat, nggak cepat, speednya belum itu. Jadi gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu itu pada akhirnya Pak, yang ketiga saya akan ulangi lagi mengenai Bapak harus ikut. You have to be with it. Dalam. Karena yang kita bicarakan bisnis-bisnis yang untuk keperluan Bapak.
Nah Pak Herman, aku nggak punya sistem mengelola Pak. Mau ngapain? Beli Indomaret, fine. Beli Alfamart, boleh. Alfamart cara Indonesia ya, bukan cara Sunda ya. Alfamart. Jadi boleh monggo, karena franchise itu 75% dari elemen pekerjaan Bapak sudah diambil alih by sistem. Franchise itu begitu, 75%. Tapi yang 20% Bapak sudah harus di situ. Tapi kenapa? Budaya. If you are within, Anda berada di dalam itu, yang paling mahal itu apa? Bapak mengeksplorasi budaya Bapak itu. Budaya kerja. Lu Mas Herman, aku cuma usaha tempe goreng, kok budaya kerja? Iya budaya kerja tempe goreng. Budaya kerjanya apa? Saya akan mulai jam 7 mulai ngirisin tempe. Karena jam 7.15 konsumen saya sudah beli sehingga segar. Saya tidak akan iris kalau itu belum ada segmen pembeli, karena dia sudah tahu in and out-nya berapa stoknya. Budaya kerja Pak. Kalau minggu saya akan bekerja lebih awal. Habis itu 10 hari sekali saya meeting board of management, board of director, usaha tempe kayak gitu. Your culture. BOD ya kan, semua kumpul gimana? Itu omset ya kan, ada perilaku konsumen ya kan, gaya kan. Oh orang begini pakai seragam ini usaha TP, jadi kelihatan kayak sekolahan ya. Pada ngikuti gaya manajemen yang sekarang ya kan, tidak apa-apa, budaya. So ibu harus memasukkan budaya ini, dan itu nggak bisa. Saya sekarang juga franchise Pak, franchise saya mau beli Pak, dan omsetnya 1 tahun bisa 1 triliun. 70% saya berikan semuanya, mulai dari support, sistem, value, brand awareness, brandnya, equity, segala macam saya berikan semuanya. Support business support, technical assistant, business assistant, saya berikan semuanya sepanjang masa franchise itu. 75% tenang Anda duduk sudah, nggak usah ngarang-ngarang. Tapi yang 20% saya nggak bisa Pak, karena itu punya Bapak, your value. Jam berapa marketing itu harus rapat mulai. Kalau nggak rapat apa sanksinya? Kadang-kadang bertemu begini, ada top marketing yang jualannya itu 1 bulan itu bisa sampai 40-50 miliar 1 bulan. Wow, ketemu sama marketing yang anggot-anggotan sebulan kadang-kadang 2 miliar, kadang-kadang 200 juta gitu. Saya pasti begini dong jalannya. Meeting, sorry saya nggak bisa datang. Bapak jadi leadernya, oke? Saya orangnya begitu, orang hebat. Mesin uang Bapak, oke? Meeting, saya nggak datang. Pak, sorry Pak, saya nggak datang. Follow up klien. Saya harus ketemu dengan klien, karena setiap ketemu klien pasti duit bagi Bapak. Tapi di satu sisi Bapak harus menegakkan disiplin. Konflik Bapak, yang satu mesin uang, aku bisnis kan cari uang. Apa saya bisnis cari disiplin? Bapak konflik. Mana yang harus ditegakkan? Dua-duanya, kadang-kadang pilihan itu nggak disiplin. Ada satu elemen keputusan, kebijakan yang 20%, akhirnya Bapak bicara budaya itu, saya begini, wes tak nengke wae. Tak nengke wae itu juga decision making proses. Keputusannya decision making. Di dalam simulasi Harvard School, misalnya School of Management, misalnya Bapak dengan Bapak pinjam nama ya, aku ngomong gitu jangan pengen dong, kan gitu kan maksudnya. Ya diomong balik kayak gitu, yang mau kan emosi ya, yang mana? Gak ada kata ujungnya. Bapak sebagai leader harus memutuskan. Itu jadi polemik sampai berhari-hari, sampai guru belajar Bapak. Sampai guru belajar itu ada yang kawin di antaranya itu karena sering belajar, sering kumpul daripada belajar, ya kan? Kelompok belajar ini itu sampai ngambil teori ini itu, silent decision, keputusan diam, nggak dia main, ya udahlah yang kayak gini udahlah kamu kalian terus kerja, udah kerja lagi, nggak ada yang diambil keputusan. Sebab kalau saya ngomong kamu salah, minta maaf sama kamu, nggak mau prinsip. It sometimes happen that. Itu budaya kerja ibu yang 25% tadi. So,
Ketika Bapak bicara mengelola, Bapak ada di dalam, Pak. Sulit, nggak sulit. Bikin budaya itu nggak sulit, melaksanakan budaya itu yang sulit, Pak. Bikin gampang, pokoknya mau rapat jam 10 kata pokoknya. Nah. Kalau mau rokok 10 menit. Nah. Pak, rokoknya panjang, Pak. Kamu beli 10 menit. Itu daya. Apa itu sudah punya standar, sudah gampang kan? Tinggal transform aja ke bisnis baru. Oke. Terakhir, menjual. Nah, kalau Bapak menjadi entrepreneur, sudah tahu mindset entrepreneur, sudah siap masuk, ada modal, ada sumber daya, proses produksinya benar, di ujungnya nggak bisa dijual. Lah, entrepreneur itu dari lama, kan? Meskipun beliau tadi bilang ada elemen pekerjaan yang tidak membutuhkan uang, ya tentu saja yang namanya orang juga tetap nggak mau rugi. Pengertiannya itu. Di situ Pak, seringkali orang itu bisa melakukan produksi, bisa membuat ini, mimpinya bagus, akhirnya ujung-ujungnya nggak bisa dijual, atau dijual tidak dengan profit yang seperti kita. Itu masalahnya entrepreneur itu. Jadi prosesnya dilupain Pak. Elemen membentuknya, saya mau bisnis ini, wah udah sumber daya segala macam ini nanti ini istri saya ini nanti kita cari 2 pegawai misalnya ini manajemennya gini produknya gini selesai udah. Bahan bakunya gini, kita ambil utang supaya cash flow-nya bagus segala macam. Oke, jadi maju tak bentar. Nah, kalau mau bisnis baru itu lagunya kan. Sebelum mulai bisnis lagunya bintang kecil. Di langit yang biru amat banyak. Aku ingin. Gak ada yang diambil, aku ingin. Bintang kecil. Kalau sudah mulai sukses, biasanya lagunya itu pelan udah mulai ada masuk pasar respons itu biasanya lagunya maju tak bentar. Oh, Allah membela yang bayar. Iya, banyak. Yang ketiga Pak, lagunya kan saja mesraan semua orang datang. Jangan saya berlagu ya. Udah enak. Tapi elemen itu mengharuskan Bapak untuk tahu kepada Pak, apakah canggih? Tidak perlu. Jangan berpikir entrepreneurship itu harus selalu berpakaian dengan canggih. Nggak harus. Karena elemen di mana Bapak memulai membuat sesuatu itu harus bisa menjual sederhana. Nggak usah sampai market survey, ini metodenya stratified random sampling. Ya harus apa kalau mau lakukan itu dari mana? Karena resiko yang ditanggung gede. Tadi saya bicara sama beliau. Kalau prinsip investasi, kalau Bapak Ibu nanti perusahaan dapat misalnya 2 miliar, itu dilarang keras dalam prinsip investasi. Dilarang keras menaruh investasi dalam satu keranjang, dilarang keras. Kalau bahasa Jawanya itu don't put your egg in one basket. Dilarang keras menanam investasi dalam satu jenis saja. Terus berapa jenis Pak? Terserah sekemampu Bapak, semampu pasar menyerap, semampu berapa risiko-risiko orang bisa ukur. Mau 2 monggo, tapi yang nggak boleh 1. Pak saya itu orang safe player Pak, safety player Pak. Saya bukan risk taker, bukan itu soalnya. Kalau safety player mau ngomong apa? Kalau deposito uangnya, wes kami mikir 2 miliar saya dapat 20 juta sebulan. Dan kami mikir enak, nggak ada risiko. You still have your risk. Apapun keadaan risiko minimalnya itu. Jadi harus 2 minimal. Lebih dari 1. Istri 1 Pak. Risiko apa namanya? Harus lebih dari 1. Lu istri kan investasi bukan? Istri juga ada investasi. Wah murah. Itu aset. Nah, istri itu equity. Aset Pak. Itu milik sendiri Pak. Kalau aset itu bisa aset dari hutang. Ya kan? Gimana yang ini? Gimana yang itu? Gitu kan? Itu pekerjaan. Saya bilang memang itu kerjaan. Makanya lagu Ring Back Tone buat istri saya.
Itu unik, Pak. Saya nggak tahu bapak-bapak yang lain. Lama saya punya ringtone itu sampai istri saya miss call, Pak. Saya baru dia tahu lagunya itu. Dan mulai itu dia bilang ganti, karena lagunya dari Dewa, judulnya Kosong. Kamu seperti hantu terus menghantuiku kemanapun tuh pergi. Itu hantu itu terus miss call, itu ganti, diganti saat itu juga, Pak, karena saya sekretaris DKI. Kosong lagunya Dewa. Ya, ibu tahu ya ganti.